Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan saya ucapkan selamat datang di kampus kita tercinta ini, yaitu SMK Negeri 1 Boyolali. Anak-anak kelas 10, baik itu TKJ, MM, AK, AP, BD maupun JB yang saya sayangi dan saya banggakan, perlu saya sampaikan sebelum kalian nanti masuk pelajaran sebagaimana mestinya, terlebih dahulu kalian diberi materi, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Materi ini bertujuan paling tidak kalian bisa beradaptasi dengan sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Boyolali, sehingga dalam waktu sepekan ini kalian bisa menyerap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Boyolali ini. Anak-anak yang saya sayangi, ada beberapa materi yang perlu kalian serap dalam MPLS ini. Salah satunya adalah seperti yang tertera di layar itu, yaitu yang akan saya sampaikan, sosialisasi narkoba, kemudian bahaya pornografi, anti korupsi, dan radikalisme. Nah, itu materi yang penting bagi kalian, karena apapun siswa itu kegiatannya harus terlepas dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Satu pertanyaan besar yang perlu kalian jawab anak-anak. Begini pertanyaannya. Apakah kalian ingin sukses? Baik, semuanya ingin sukses. Salah satu syarat bahwa anak-anak sukses adalah harus sehat secara fisik maupun secara psikis. Fisikmu bagus, psikismu bagus, itu salah satu syarat bahwa Anda ingin sukses. Sehat, baik itu jasmani maupun rohani, fisik maupun psikis, harus terhindar dari yang namanya narkoba. Ada yang tahu apa itu narkoba, anak-anak? Baik, saya sampaikan. Menurut WHO, bahwa narkoba itu merupakan suatu zat yang apabila zat itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu akan terpengaruh besar. Bisa tubuhnya itu rusak maupun bisa psikisnya itu juga hancur. Itulah yang dapat menghancurkan masa depan seseorang, termasuk kalian, apabila mengonsumsi narkoba. Anak-anak yang saya sayangi, narkoba itu secara fisik bisa mempengaruhi di antara satu, fisikmu akan kelihatan rusak bentuknya, wajahnya berubah bentuknya, kemudian cepat lemes, cepat kesel, tulang-tulangnya pun bisa cepat rusak karena narkoba itu. Apalagi psikismu bisa rusak karena orang itu ketika mengonsumsi narkoba, satu, orang itu tidak bisa konsentrasi. Orang itu susah diajak komunikasi. Orang itu cenderung ingin menyendiri. Dan cenderung orang itu akan berani dan nakal. Siswa pun kalau sudah terkena narkoba itu nanti cenderung nakal, cenderung menjadi pembolos. Akhirnya apa? Prestasinya tidak ada. Yang ada hanya akan menjadi orang yang menyendiri saja, kadang juga mengganggu orang lain,
dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang anak-anak harus menjauhi narkoba itu. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa kalian mesti sering mendengar di media ya, baik itu televisi, di internet maupun di koran-koran ya, bahwa narkoba itu banyak sekali jenisnya. Ada yang namanya morfin ya, ada namanya heroin, ada yang namanya ganja, ada opium dan sebagainya. Semuanya itu akan menghancurkan masa depanmu. Namun saya yakin anak-anak yang di sini tidak ada yang menggunakan itu. Itu yang di luar sana, jauh non di sana. Ya. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi, saya banggakan, bahwa dampak yang sangat terasa kalau orang itu mengonsumsi narkoba seperti tadi yang saya katakan, khususnya untuk anak-anak nanti akan hilang kedisiplinan. Akan hilang motivasi belajar, sehingga prestasi jelas ambles. Padahal anak-anak perlu kan ketahui bahwa besok tahun emas, yaitu tahun 2045, itu tahun emas. Pada waktu itu yang memegang, yang mengendalikan pemerintahan, yang memegang, yang mengendalikan perusahaan, yang akan maju adalah Anda semuanya yang akan memegang. Kalau dari sekarang Anda tidak jauh-jauh dari narkoba, besok tidak akan bisa memegang itu. Anda ini calon-calon pemimpin, Anda ini calon-calon pengusaha, Anda calon-calon orang yang mandiri. Kalau sekarang tidak dijauhkan dari narkoba, Anda tidak akan bisa memegang itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, prestasimu harus oke. Narkoba harus no. Ayo katakan demikian. Narkoba no, prestasi yes. Begitu anak-anak, materi yang berkaitan dengan narkoba. Nanti secara lebih dalam anak-anak bisa mendalami di literatur yang lain, di buku-buku atau di Google atau di yang lain. Gitu anak-anak ya. Oke. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu bahaya pornografi anak-anak. Saya yakin istilah pornografi kalian sudah familiar ya, karena ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Anda sangat familiar. Namun demikian, kata pornografi ini mempunyai dampak yang sangat berbahaya. Lebih bahaya pornografi dibanding narkoba. Karena apa? Karena kalau narkoba itu terselubung berupa barang, harus orang temu dengan orang baru bisa mendapatkannya. Tetapi pornografi itu semuanya ini kan punya gadget, semua punya handphone, semua ada pulsanya, ada paketannya. Dimanapun Anda bisa mengakses. Lihat, itu yang paling berbahaya. Jadi pornografi itu kesempatan ada, ya, fasilitas ada, ya, tinggal kalian mau atau tidak, mau rusak atau mau tidak. Nah, harapan saya, kalian mumpung masih awam, mumpung masih SLTA kelas 10, jauhkanlah dari hal-hal yang pornografi itu. Karena akibatnya akan sangat membahayakan. Lebih bahaya pornografi dibanding dengan narkoba. Anak-anak sekalian, menurut Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, Kemenkes itu pada tahun 2017 itu telah mengadakan survei, mengadakan penelitian bahwa peserta didik, bahwa siswa 97% itu telah mengakses konten pornografi. Mengerikan anak-anak, sangat mengerikan. Saya yakin yang ada di sini semuanya tidak. Itu yang ada di luaran jauh di sana. Nah, kalau dibagi itu begini.
Dari 97% tadi itu sebanyak 43% itu mengakses konten pornografi melalui komik. Kemudian sebanyak 57% mengakses konten pornografi melalui internet. Melalui game 4%, melalui film, televisi itu 17%, medsos ya, ini 34%, dan melalui majalah 19%. Selebihnya melalui yang lain-lain. Sangat mengerikan. Siswa sudah membuka konten porno sebanyak 97%. Oleh karena itu, anak-anak, dari sekarang coba kita menjauhkan. Walaupun Anda mungkin tidak terasa bahwa konten porno ini bisa berwujud sketsa, mungkin bisa berwujud ilustrasi, mungkin bisa berwujud foto, tulisan, suara, animasi, kartun, dan yang lain. Apapun bentuknya, selama itu mengandung konten porno, disebut Anda telah membuka konten pornografi. Nah, coba sekarang anak-anak, ada seorang ahli mengatakan yang namanya Skinner ya, bahwa orang-orang yang membuka konten pornografi itu ada beberapa level ya, ada beberapa level. Kira-kira Anda termasuk mana? Mudah-mudahan tidak termasuk yang ini. Level yang pertama, orang itu membuka konten pornografi selama setahun itu 1 kali. Adakah yang demikian? Kemudian yang level kedua, orang itu membuka konten pornografi itu dalam sebulan itu 2 kali. Kemudian yang ketiga, orang itu membuka konten itu ya, sebulan beberapa kali. Ya. Kemudian yang keempat, membuka konten porno itu dalam seminggu itu sekali. Kemudian yang berikutnya setiap hari. Nah, kalau sudah level seminggu beberapa kali, bahkan setiap hari membuka, itu namanya sudah ketagihan. Ini yang paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Sehingga orang-orang yang suka membuka konten itu akan punya dampak juga. Dampaknya sangat berbahaya. Apa ya dampaknya? Ya, sebelum kita membicarakan dampak, ada ciri dulu. Ya, bahwa ciri-ciri saya fokuskan ciri-ciri remaja yang sudah kecanduan. Yang pertama, sering gugup ketika diajak komunikasi. Ya, sering gugup ketika diajak komunikasi. Mereka kalau diajak komunikasi ini menghindari kontak mata. Melengos kalau mungkin bahasa Jawanya itu ya. Jadi gugup ketika diajak komunikasi, kemudian menghindari kontak mata. Ya, ada tidak yang di sini? Ya. Semoga tidak ada. Kemudian tidak punya gairah, ya, tidak punya gairah untuk beraktivitas yang positif. Prestasinya menurun. Dulu pernah bagus, kemudian setelah sering melihat ini akan menurun itu prestasinya. Ya. Kemudian susah untuk konsentrasi. Sama tadi narkoba juga susah konsentrasi, sekarang pornografi juga susah konsentrasi. Yang ada ini hanya halusinasi, yang ada hanya pikiran-pikiran yang mengarah ke sana saja. Ya. Kemudian ciri berikutnya adalah biasanya remaja itu enggan meletakkan HP. HP gadget selalu tentang kemana-mana, tidak boleh dipinjam, tidak boleh walaupun mamahnya, walaupun papanya tidak boleh meminjam. Karena apa? Khawatir nanti ketahuan. Ya.
Kemudian kadang-kadang kalau ditegur oleh siapapun, walaupun oleh orang tuanya, walaupun oleh pak guru berguru, kadang dia marah, cepat marah. Ya. Kemudian remaja itu cenderung menyendiri, senang menyendiri. Walaupun banyak teman-teman ada di ruangan, dia selalu mungkin mojok. Kalau di rumah mungkin senang dia di kamar saja, walaupun saudara-saudara yang di luar, orang tua yang di luar, di kamar tamu, dia sendiri senang menyendiri dalam kamar. Ini ciri-cirinya. Kemudian ciri yang terakhir adalah remaja ini suka melupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Suka melupakan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena apa? Dalam pikirannya ada terus pikiran semacam itu. Oleh karena itu anak-anak, saya pesan kepada kalian semuanya, Anda masih awam, Anda masih SLTA kelas 10, ayo jauhkan dari konten-konten yang berbau pornografi. Karena tadi mengacu pada pertanyaan awal, saya tanya bahwa kalian ingin sukses. Salah satu syaratnya adalah harus sehat jasmani, sehat rohani. Nah, supaya sehat jasmani, sehat rohani, yang pertama tinggalkan narkoba yang tadi. Yang kedua, tinggalkan konten pornografi. Setuju anak ya? Oke, setuju. Baik. Jadi sekarang pornografi no, gitu ya. Baik anak-anak. Kemudian anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu masalah anti korupsi. Sekali lagi saya ingatkan anak-anak, materi yang pertama sampai terakhir nanti ya, tolong dirangkum. Hasil rangkumannya besok dikumpulkan ketika kita sudah bisa bertemu muka, besok masuk kelas. Jadi tidak dikumpul hari ini, dikumpulkan besok ketika sudah masuk kelas, sudah pelajaran biasa. Gitu ya, paham anak-anak? Baik. Anak-anak yang saya sayangi, korupsi juga sudah sangat familiar. Saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan istilah korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, bahwa korupsi itu memiliki pengertian seperti ini anak-anak. Secara garis besar memenuhi unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi yang semuanya itu merugikan negara. Itu pengertiannya menurut undang-undang tadi. Nah, selama itu perbuatan yang bisa merugikan negara apapun bentuknya, itu bisa digolongkan dalam pemahaman atau pengertian korupsi. Anak-anak sekalian, ada beberapa wujud ya dari atau bentuk korupsi itu. Yang pertama itu ada yang namanya suap menyuap. Menyuap itu pun juga termasuk kategori korupsi. Contoh, adakah kalian yang kemarin masuk ke SMK 1 Boyolali ini dengan cara menyuap? Baik kalau tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan prosedur ya. Baik. Selama Anda menyuap itu namanya termasuk melakukan korupsi. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Kemudian ada unsur pemerasan. Kemudian perbuatan curang, dan juga yang terakhir gratifikasi. Ya, ini jenis-jenis korupsi yang tergolong merugikan negara. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau itu Anda lakukan namanya psikismu juga sudah terganggu ya, karena melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya.
Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, dari sekarang saya katakan lagi, saya ulang kembali bahwa tahun emas besok itu Anda semuanya yang akan melanjutkan perjuangan, akan memegang kelanjutan negara ini. Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi pengusaha dan sebagainya. Sehingga mulai sekarang hilangkan niat korupsi, mindsetmu tinggalkan, korupsi no. Gitu anak-anak ya. Baik. Anak-anak sekalian, tibalah pada materi yang terakhir ya, yaitu anti radikalisme. Kalau radikalisme barangkali kalian belum begitu familiar ya. Ini karena ada isme-isme, ada anti, biasanya kurang Anda SMP lulus, SMA, SLT kelas 1 belum begitu familiar ya. Namun demikian saya sampaikan yang umum saja pengertian dari radikalisme. Menurut KBBI ya, menurut kamus ya, radikalisme itu paham ya, atau aliran yang menginginkan perubahan atau menginginkan pembaruan ya, sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis, instan maunya. Nah, sehingga radikalisme ini juga punya dampak anak-anak, punya dampak. Ya, dampaknya juga kurang bagus karena akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Mengapa demikian? Karena orang yang berpaham radikalisme itu merasa paling benar, yang lain dianggapnya salah. Padahal kita adalah negara yang demokrasi. Kalau sudah ada anggapan akulah yang benar, mereka semuanya salah, rusaklah demokrasi, rusaklah tatanan negara, rusaklah persatuan dan kesatuan bangsa. Anak sekalian yang saya sayangi, bahwa radikalisme itu ada 3 jenis ya, ada 3. Yang pertama, radikalisme di bidang keyakinan. Maksudnya ini mereka yang punya paham radikalisme ini ya, mereka menilai selain mereka ya, termasuk kafir. Jadi mereka lah yang paling benar, yang lain kafir semuanya. Ini dibilang keyakinan demikian. Padahal negara kita negara Pancasila, ada bermacam-macam agama, ada bermacam-macam suku, ya, ada bermacam-macam bahasa dan sebagainya. Kita mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sudah saya yang paling benar, mereka kafir semuanya, itu termasuk yang harus kita hindari. Anak-anak yang saya sayangi, yang kedua adalah radikalisme mengenai tindakan. Maksudnya adalah kelompok ini, kelompok radikalisme ini, kelompok yang menghalalkan segala cara. Apapun ya, apapun tujuan mereka, menempuh dengan segala cara, yang penting tercapai apa yang diinginkan. Kemudian radikalisme yang berikutnya adalah radikalisme hal politik. Maksudnya mereka ini ya, mereka yang radikalisme di bidang politik ya, ini mereka yang akan menggantikan ideologi negara. Sekarang sedang ramai itu ya, ideologi negara akan diganti oleh ideologi yang lain. Nah, kalau sudah demikian, rusaklah negara kita. Oleh karena itu anak-anak, Anda semuanya harus meninggalkan yang tadi saya sampaikan. Radikalisme tidak perlu, pornografi tinggalkan, korupsi no ya, dan narkoba tinggalkan. Sebagai penutup,
materi ini anak-anak saya sampaikan, saya ulang kembali pada awal bahwa Anda ingin sukses. Hindarkan dari apa yang tadi Bapak sampaikan, ya. Kemudian mindsetmu, ya, itu harus ditanamkan. Saya harus berprestasi. Tinggalkan narkoba, tinggalkan korupsi, tinggalkan radikalisme, dan stop pornografi. Gitu anak-anak ya. Baik, saya ulang kembali, materi ini kalian harus rangkum, tetapi tidak perlu dikumpulkan hari ini, dikumpulkan ketika besok kalian sudah masuk kelas, ya. Besok kalau sudah bertatap muka di kelas, besok dibawa dan dikumpulkan dalam bentuk file. Gitu anak-anak ya. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.